kalian mahasiswa atau pelajar yang masih sering dengar kata Sinta, tapi bingung bagaimana sih caranya cari artikel atau publikasi karya ilmiah? Nah, di video kali ini kita akan membedah tuntas apa sih itu Sinta dan bagaimana cara memanfaatkannya. Sinta atau Science and Technology Index adalah portal basis data ilmiah yang dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Sinta bertujuan untuk mengukur kinerja dan publikasi karya ilmiah dosen, peneliti, dan institusi di Indonesia. Sistem ini juga berfungsi sebagai basis data, platform evaluasi, serta alat bantu bagi akademisi untuk mengolah profil, mencari publikasi berkualitas, dan pengajuan untuk hibah dan penghargaan. Lalu apa aja sih kegunaan, kelebihan dari kekurangan Sinta? Nah, ada beberapa kegunaan utama dari Sinta. Yang pertama, peringkat kinerja ilmiah. Sinta menyediakan peringkat untuk dosen, peneliti, dan institusi berdasarkan metrik publikasi dan sitasi. Sinta memberikan peringkat dari Sinta 1 sampai Sinta 6 pada jurnal-jurnal berdasarkan berbagai indikator seperti kualitas editorial, tingkat sitasi, dan dampak ilmiah. Yang kedua, ada basis data publikasi. Sinta sebagai wadah untuk mengindeks publikasi ilmiah dari berbagai sumber, termasuk jurnal terakreditasi nasional, jurnal internasional, buku, dan kekayaan intelektual. Yang ketiga, ada alat evaluasi. Sinta sebagai alat untuk mengevaluasi syarat kenaikan pangkat akademik dosen, pengajuan ilmiah, dan penelitian akreditasi institusi. Yang keempat, jejaring ilmiah. Sinta memfasilitasi jejaring antar peneliti dengan menyediakan profil publik yang berisi informasi kontak, afiliasi, dan daftar publikasi sehingga dapat memudahkannya kolaborasi. Yang terakhir, meningkatkan visibilitas dan reputasi. Mempublikasikan karya di jurnal yang terindeks Sinta dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi ilmiah serta institusi pendidikan. Kelebihan Sinta. Yang pertama, Sinta telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia sebagai standar utama dalam penilaian kinerja ilmiah. Yang kedua, Sinta meningkatkan transparansi dan memberikan kemudahan dalam mencari informasi. Dan yang ketiga, Sinta memberikan dorongan bagi pengelola jurnal nasional untuk meningkatkan kualitasnya melalui akreditasi Sinta. Yang keempat, Sinta tergabung dengan platform lain seperti PDDikti yang memudahkan untuk melakukan sinkronisasi data. Yang kelima, Sinta memberikan gambaran yang spesifik terkait kontribusi ilmiah dan tren penelitian di Indonesia. Dan yang terakhir, Sinta menawarkan data yang cepat, mudah, dan komprehensif mengenai peneliti, jurnal di Indonesia, dan instansi. Adapun kekurangan Sinta, yang pertama dominasi metrik. Sinta sangat bergantung pada metrik publikasi dan citasi yang berpotensi tinggi mengabaikan kontribusi ilmiah dalam bentuk lain seperti publikasi non-jurnal atau dampak sosial dari penelitian. Yang kedua, keterbatasan jangkauan. Meskipun mengintegrasikan data dari Scopus dan WOS, Sinta terkadang tidak dapat mengindeks semua publikasi internasional, terutama yang tidak terindeks oleh dua platform tersebut. Yang ketiga, tantangan teknis. Ada keluhan sesekali mengenai masalah teknis seperti sinkronasi data yang lambat atau ketidakakuratan data yang memerlukan verifikasi manual oleh peneliti. Yang keempat, fokus pada kuantitas. Sinta terkadang lebih mendorong peneliti untuk lebih berfokus pada publikasi kuantitas daripada kualitas dan originalitas riset. Dan yang terakhir, validasi data. Terkadang data yang masuk ke Sinta memerlukan validasi manual yang dilakukan oleh pengelola institusi dan dapat memperlambat pembaruan profil. Nah, cara untuk penelusuran informasi Sinta dapat kita lihat caranya sebagai berikut. Pertama-tama, kalian harus membuka Google. Lalu, kalian ketik di sini Sinta Kemendikbud.id. Lalu akan muncul Sinta Science and Technology Index. Kalian klik tautan yang paling awal ini. Nah, lalu kalian klik menu Sources di atas. Kalian pilih jurnal dan akan muncul seperti ini. Jika kalian ingin mencari jurnal yang seperti apa, kalian bisa ketik di sini. Saya contohkan, saya akan mencari jurnal siklus pendapatan. Kalian bisa filter
untuk menyaring zona jurnal yang kalian butuhkan. Misalnya kalian cuma perlu jurnal yang terakreditasi di Sinta 1 atau Sinta 2 atau Sinta 3 atau lain-lainnya. Tapi kali ini saya hanya perlu memakai Sinta 2 dan subjek areanya yaitu education. Saya filter jurnalnya. Nah, akan muncul seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah untuk mencari jurnal mana yang kalian inginkan. Saya contohkan lagi, saya akan mengambil jurnal di Badan Standar Kurikulum dan Asemen Pendidikan Kemendikbudristek. Kalian klik profilnya. Seperti ini. Jika kalian ingin membuka jurnal yang ada di sini, kalian klik website. Akan muncul seperti ini. Kita akan membuka yang ini. Nah, akan muncul jurnal seperti ini. Jika kalian ingin mendownload, ada di pojok kanan di sini. Di sini saya sudah mendownload untuk saya masukkan ke PDF saya. Saya klik ini. Nah, artinya jurnal tersebut sudah terdownload. Tips dari kelompok saya, jangan cuma fokus pada skor Sinta kalian. Yang paling penting ada kualitas isi, tulisan, reputasi, dan keterbukaan akses kalian. Semakin tinggi itu semua, maka skor kalian akan naik sendirinya. Dan pastikan data kalian yang ada di Sinta lengkap dan up to date. Hubungkan semua ID yang ada seperti yang ada di Google Scholar, Scopus, dan lain sebagainya agar data kalian terintegrasi. Jika datanya berantakan, maka citasi kalian tidak akan terhitung dengan maksimal. Lalu manfaatkan kolaborasi. Coba cari kakak tingkat, dosen atau peneliti yang ahli dalam bidang kalian memasuki Sinta. Mengajak mereka berkolaborasi bisa membuka banyak kesempatan kalian mempublikasikan Sinta. Nah, jadi teman-teman, Sinta merupakan fasilitas yang mempermudah kita dalam dunia akademik guna mencari referensi jurnal, artikel, atau publikasi karya ilmiah yang kredibel untuk memotivasi diri kita terus berkarya.